Halo, ketemu lagi dengan Pak Heri. Dalam video kali ini kita akan melakukan pertemuan pertama untuk pokok bahasan negara Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Oke, tanpa membuang banyak waktu, Sir Heri akan mulai saja. Oke, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah untuk mengenal lebih jauh mengenai wilayah Indonesia, terutama sebelum deklarasi Juanda, dan kita akan mengenal bagaimana masa sebelum Indonesia merdeka dan setelah Indonesia merdeka. Wilayah negara Indonesia berdasarkan ordonansi Belanda itu adalah pulau-pulau yang ada di Nusantara, yang ada di Indonesia pada saat itu ya, Hindia Belanda lebih tepatnya pada masa itu, hanya terdiri dari pulau-pulau yang dikelilingi oleh lautan pada masa pergolakan kemerdekaan, di mana Indonesia sangat dirugikan sekali. Perairan yang cukup luas di Indonesia itu tidak kita miliki, kita hanya mendapatkan hanya 3 mil atau kurang dari 5 kilo dari daratan pulau Indonesia. Jadi selebihnya itu merupakan daerah kekuasaan Belanda. Sehingga ini menyulitkan koordinasi antara pulau satu dengan pulau yang lain. Sebagaimana kita ketahui, pulau di Indonesia diperkirakan berjumlah 17.000 pulau. Jadi sulit sekali bagi kita berkoordinasi sehingga kita sangat lemah dalam mencoba bersatu melawan kekuatan agresi Belanda. Kita sudah merdeka. Pada saat awal-awal kemerdekaan Indonesia kita masih diserang ya sama Belanda. Anggaplah ini wilayah Indonesia pada awal kemerdekaan. Namun kita ada kesulitan di mana? Karena kita sulit berkoordinasi antara satu pulau dengan pulau yang lain. Kenapa? Karena lautan Indonesia saat itu menurut ordonansi Belanda kita hanya mendapat kurang lebih 5 kilo saja. Jadi hanya sedikit saja. Hanya mungkin kita bisa perkirakan seperti ini. Ya. Sehingga bagaimana kita bisa berkoordinasi antara Pulau Jawa dengan Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi dengan Pulau Sumatera dan Pulau Jawa, sedangkan kita hanya memiliki laut yang sangat kecil. Otomatis kita bukan suatu negara yang utuh, melainkan suatu negara yang terpisah-pisah. Oleh sebab itu Belanda sangat mendukung sekali Indonesia menjadi negara bagian sehingga kita menjadi negara boneka yang bisa dikendalikan. Karena persatuan bagi Belanda itu adalah ancaman. Sedangkan bagi Indonesia adalah suatu peluang. Jadi beda pandangan dalam hal ini. Oke, mari kita lanjutkan ke slide berikutnya. Oke, jadi bisa dijawab pertanyaan berikut ini. Apa dampak penerapan ordonansi Belanda bagi Indonesia? Artinya, dampak yang terjadi ya tentu dampak negatif. Kenapa? Karena kita sebagai sebuah negara tidak melihat kita sebagai negara yang bersatu secara wilayah. Karena kita memiliki pulau yang begitu banyak namun terpisah oleh lautan yang menjadi penghalang atau barrier kita menuju pulau satu ke pulau yang lain. Nah, namun ingat di sisi lain Belanda menyatakan bahwa ini adalah hal yang menguntungkan bagi mereka. Bagaimana dengan deklarasi Juanda? Nah, deklarasi Juanda ini salah satu hal yang penting. Dari sini kita melihat sebuah negara itu bukan berdasarkan pulau-pulau yang terpisah, tapi dari sudut pandang Indonesia ini sangat menguntungkan sekali. Kenapa? Karena negara Indonesia adalah negara kesatuan, satu wilayah di mana laut bukan sebagai pemisah melainkan sebagai pemersatu. Jadi ingat baik di sini, Deklarasi Juanda tahun 1957 menyatakan secara jelas bahwa Indonesia adalah negara kepulauan di mana laut di situ bukan sebagai pemisah pulau-pulau di Indonesia melainkan sebagai pemersatu negara kesatuan Republik Indonesia. Dan ini pun diakui oleh UNCLOS ya pada tahun 1982. Artinya negara kita sebagai negara kepulauan dan kita harus bersyukur akan itu ya, diakui oleh dunia. Dan saya yakin kalian sebagai generasi penerus harus memahami ini bahwa Indonesia bukan bicara Pulau Jawa, tetapi Indonesia bicara Nusantara, seluruh wilayah yang ada di Indonesia, tidak terkecuali Papua, bahkan tempat-tempat yang terpencil sekalipun.
Oleh sebab itu penting bagi kita untuk mengerti wilayah Indonesia. Sejauh ini sudah ada 34 provinsi. Yang terakhir adalah Provinsi Kalimantan Utara, Kaltara disingkatnya. Provinsi tersebut berada di wilayah paling utara dari Kalimantan dan mengambil wilayah Kalimantan Timur terutama ya. Kemudian kita bicara wilayah terluar. Ini adalah wilayah-wilayah terluar terpinggir dari Indonesia. Dan jika kita lihat wilayah-wilayah inilah yang menjadi wilayah terluar dan berbatasan langsung dengan negara-negara tetangga kita. Di sini ada Malaysia, Singapura, di sini juga Malaysia. Oke, di sini ada Filipina, di sini ada Papua Nugini dan di bawah ada Australia. Coba lakukan di rumah. Apakah kalian masih bisa mengingat dan menunjukkan 34 provinsi sesuai dengan posisinya masing-masing? Oke, Sir Harry akan menampilkan gambar mulai dari angka 1 sampai angka 34 yang menunjukkan provinsi-provinsi di Indonesia. 34 provinsi ini kita harus pahami bahwa mereka bukan bagian yang terpisah dari Indonesia, melainkan mereka satu bagian dari Indonesia, tidak terpisahkan, dan tidak boleh ada yang mencoba untuk bisa memecah belah negara kita, negara kesatuan Republik Indonesia. Oke, ini adalah peta yurisdiksi, artinya peta resmi dari pemerintah Indonesia yang menyatakan bahwa Indonesia terdiri dari 17.000 pulau di mana ada 34 provinsi di dalamnya. Selanjutnya, setelah kita paham dan mengerti bahwa wilayah Indonesia itu memiliki sejarah yang cukup panjang dan perkembangannya sekarang sudah mencapai 34 provinsi, kita harus paham bahwa wilayah Indonesia itu terdiri dari 3 ruang. Ruang darat, ruang laut, dan ruang udara. Oke, menurut Iwayan Partiana bahwa ruang lingkup wilayah negara Republik Indonesia adalah satu kesatuan wilayah suatu negara yang terdiri dari daratan, perairan, dan udara. Di mana wilayah daratan kita yang seperti sudah Pak Heri jelaskan terdiri dari 34 provinsi. Mulai dari ujung barat Provinsi Nanggro Aceh Darussalam hingga ke ujung timur yaitu Provinsi Papua. Lalu bagaimana dengan wilayah perairan? Oke, wilayah perairan di Indonesia dapat dibagi menjadi 4 sekat atau 4 zona, di mana yang pertama adalah zona teritorial, yang kedua adalah zona bersebelahan, yang ketiga adalah zona ekonomi eksklusif atau ZEE, dan yang terakhir adalah landas benua. Lalu apa dari keempat zona tersebut? Oke, zona yang pertama, zona teritorial. Zona tersebut berjarak 0 sampai 12 mil. Sedangkan zona bersebelahan itu ditambah lagi 12 mil. Jadi 12 tambah 12 berarti 24 mil dari daratan. Artinya 12 mil dari laut teritorial. Bagaimana dengan zona ekonomi eksklusif atau ZEE? Berjarak sekitar 200 mil dari daratan. Berarti jika dikurang dengan jarak zona teritorial dan zona bersebelahan, 200 dikurang 24 berarti 176 mil dari zona bersebelahan. Bisa kita lihat dari sini gambar lebih jelas di mana yang saya katakan tadi, zona ekonomi eksklusif 200 mil dari daratan. Sedangkan selebih dari 200 mil adalah landas benua atau lautan lepas. Lalu bagaimana dengan penggunaan atau hak sumber daya alam yang ada di dalamnya? Kita harus ingat masing-masing 3 hal di layar kalian. Yang pertama, laut teritorial atau zona teritorial, di mana yang sudah dikatakan oleh Sir Harry tadi 12 mil dari laut. Dan ini merupakan hak penuh negara pantai.
kita adalah negara pantai, kita negara kepulauan, otomatis kita memiliki banyak pantai di dalamnya. Dan di sini perahu-perahu kecil, nelayan-nelayan kecil bisa mengambil ikannya tanpa boleh, ingat baik-baik ya, tanpa boleh diganggu oleh bangsa lain. Begitu juga dengan zona bersebelahan pada 12 mil atau sekitar 24 mil dari daratan, itu merupakan hak penuh wilayah negara kepulauan atau negara pantai seperti Indonesia, dan tidak boleh ada negara lain yang mengganggu gugat. Oke, selanjutnya zona ekonomi eksklusif, yaitu sekitar 200 mil dari daratan, dihitung 176 mil dari laut bersebelahan atau zona bersebelahan. Di sini adalah zona eksklusif wilayah laut dalam yang menjadi hak Indonesia. Bagaimana dengan negara lain? Negara lain tidak boleh mengakui tempat tersebut karena ini adalah khusus dimiliki oleh negara-negara kepulauan seperti Indonesia. Apakah kapal lain boleh masuk ke sini? Boleh, tapi harus seizin. Dan jika pun melakukan eksplorasi minyak atau apapun juga yang berhubungan dengan eksplorasi barang tambang dan juga pengambilan sumber daya laut seperti ikan dan sebagainya, mereka harus meminta izin kepada pemerintah negara Indonesia sebagai otoritas pemilik tempat tersebut atau lautan tersebut. Selanjutnya, lebih dari 200 mil dari daratan Indonesia itu adalah lautan lepas atau landas benua. Ini adalah laut yang bisa dikelola oleh seluruh negara di dunia ini dan mereka bisa lalu lalang tanpa harus izin karena ini adalah lautan bebas yang dikelola oleh otoritas internasional. Selanjutnya, ruang antariksa. Dalam hal ini adalah ruang udara Indonesia. Segala hal yang berada di atas daratan Indonesia adalah bagian dari ruang udara Indonesia. Oke, terutama dari laut teritorial hingga daratan merupakan daerah kepentingan Indonesia dan merupakan daerah yang harus aman dari keperluan orang luar atau kepentingan orang negara lain. Indonesia masih memiliki kendala terutama di sekitar wilayah Riau, Batam, dan wilayah Singapura karena wilayah tersebut masih dikendalikan wilayah udaranya oleh Singapura. Inilah yang harus dipersiapkan Indonesia sehingga Indonesia berdaulat di udara. Kalian harus tahu batas wilayah Indonesia ada di mana saja. Batas wilayah paling timur Indonesia ada di Merauke, Papua, Provinsi Papua. Selanjutnya, wilayah paling barat Indonesia ada di Sabang, tepatnya Provinsi Nanggro Aceh Darussalam. Bagaimana dengan wilayah paling utara? Wilayah paling utara Indonesia ada di Pulau Miangas. Ini tepatnya berada di Provinsi Sulawesi Utara. Selanjutnya bagaimana dengan wilayah paling selatan Indonesia? Ada di Pulau Rote, lebih tepatnya di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Jadi kita bisa rentangkan begitu jauh jarak Indonesia. Kota Sabang berada pada bagian barat dan Merauke pada bagian selatan, kemudian Miangas ada pada bagian utara hingga Pulau Rote ada pada bagian selatan. Ini semua adalah negara kesatuan kita Republik Indonesia. Lalu bagaimana dengan wilayah-wilayah negara yang berbatasan langsung dengan Indonesia? Di wilayah selatan ada dua negara yang berbatasan langsung dengan Indonesia, yaitu Timor Leste dan Australia. Bagaimana dengan wilayah di bagian barat? Bagian barat ada wilayah Indonesia berbatasan dengan India. Bagaimana dengan sebelah timur? Di sebelah timur kita berbatasan dengan Papua Nugini. Bagaimana dengan sebelah utara? Di sebelah utara kita berbatasan dengan Thailand, Malaysia, Singapura, Vietnam, Filipina, dan Republik Palau.